Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mata kuliah pembelajaran inovatif dengan materi Project Based Learning. Kami dari kelompok 4 memiliki anggota yaitu yang pertama, saya sendiri dengan NIM terakhir 021, yang kedua, Sita Kusuma Dewi dengan NIM terakhir 155, dan yang ketiga, Farah Imeliana dengan NIM terakhir 179, dan yang terakhir Anissa Rahmadani dengan NIM terakhir 261. Rumusan masalahnya yaitu apa yang dimaksud dengan project based learning. Mungkin yang memiliki materi ini dipersilakan. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari PJBL. Menurut Thomas, model pembelajaran berbasis proyek merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam penyelidikan masalah dan berujung pada suatu proyek yang menghasilkan produk nyata. Kemudian menurut Buck Institute for Education, pembelajaran berbasis proyek merupakan suatu pembelajaran di mana peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan dengan bekerja dalam jangka waktu yang lama untuk menyelidiki dan menanggapi pertanyaan, masalah, atau tantangan kompleks yang menghasilkan produk, publikasi, atau presentasi yang dibagikan dengan khalayak umum. Jadi, PJBL ini dapat diartikan sebagai model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk menyelesaikan suatu proyek yang mana di akhir harus menghasilkan suatu produk. Jadi, apa perbedaan proyek dan PJBL? Kalau proyek itu biasanya diselesaikan secara individu, kemudian masalah yang diselesaikan itu fiktif dan tidak relevan dengan kehidupan nyata, serta penilaiannya itu biasanya dilakukan di akhir saja. Sedangkan PJBL itu biasanya diselesaikan dalam kelompok dan masalah yang diselesaikan itu otentik dan harus relevan dengan kehidupan nyata. Serta penilaiannya itu dilakukan secara bertahap. Jadi guru itu memberikan feedback secara berkelanjutan selama proses pengerjaan proyek. Next. Selanjutnya ada karakteristik. Menurut Blumenfeld DKK ada dua ciri khas dari pembelajaran berbasis proyek, yaitu yang pertama orientasi masalah. Jadi di awal pembelajaran, itu siswa akan dihadapkan pada suatu permasalahan, yang mana permasalahan ini itu harus dicari solusinya dalam proyek yang mereka kerjakan. Kemudian yang kedua ada membangun artefak konkret. Jadi di sini siswa itu harus menghasilkan sebuah produk di akhir proyek mereka. Artefak di sini itu bisa berupa laporan, kemudian video, ada gambar, prototipe, dan lain sebagainya. Kemudian Hale menambahkan tiga karakteristik pada PJBL, yaitu kontrol pembelajar dari proses pembelajaran. Jadi di sini siswa itu memiliki kontrol atas proses belajar mereka. Mereka itu memiliki kebebasan dalam menentukan strategi, kemudian sumber belajar, dan juga pendekatan yang sesuai dengan proyek yang mereka kerjakan. Selanjutnya ada kontekstualisasi pembelajaran dalam proyek peserta didik. Di sini masalah yang disajikan dan juga proyek yang diselesaikan itu harus sesuai dengan kehidupan nyata. Jadi peserta didik itu bisa menghubungkan antara teori dan juga penerapan dalam kehidupan nyata. Yang terakhir ada menciptakan berbagai bentuk representasi. Di sini siswa itu memiliki kebebasan untuk menyampaikan ide dan juga hasil akhir mereka. Mereka bisa merepresentasikan ide mereka dalam bentuk tabel, kemudian gambar, grafik, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya ada tujuan. Di sini ada 4 tujuan. Yang pertama yaitu penguasaan materi pembelajaran. Di sini siswa itu harus terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Jadi selain mereka
menyelesaikan proyek, mereka itu secara nggak langsung juga mempelajari materi yang sesuai dengan proyek tersebut. Jadi melalui proyek ini, siswa itu bisa menghubungkan antara teori dan juga praktek. Kemudian yang kedua ada kemampuan pemecahan masalah. Dalam pembelajaran PJBL, siswa itu akan dihadapkan pada sebuah permasalahan yang akan mereka selesaikan. Jadi di sini mereka itu dilatih untuk melakukan problem solving atau pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga ada kemampuan berpikir kritis. Pada pembelajaran ini, siswa itu dilatih untuk menganalisis sebuah permasalahan, kemudian menganalisis informasi, serta dilatih untuk mengambil keputusan yang tepat, yang mana ini itu bisa membantu mereka dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dan yang keempat ada keterampilan belajar mandiri. Siswa itu bertanggung jawab atas proses belajar mereka. Jadi mereka memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan proyeknya, kemudian mereka memiliki kebebasan dalam mengelola waktu serta menentukan sumber-sumber yang bisa menjadi rujukan mereka belajar. Next. Baik, selanjutnya adalah landasan teoritik. Landasan teoritik itu terbagi menjadi tiga, yaitu landasan menurut Dewey dan kelas demokratis, ada landasan Piaget, Vygotsky, dan konstruktivisme, dan yang ketiga adalah landasan Ausubel dan belajar bermakna. Oke, saya akan menjelaskan mengenai landasan-landasan ini. Yang pertama adalah landasan Dewey dan kelas demokratis. Jadi Dewey itu berpendapat bahwa learning by doing itu adalah suatu kegiatan belajar yang dihasilkan oleh suatu tindakan-tindakan yang memiliki suatu tujuan. Terus kelas demokratis itu maksudnya adalah sekolah itu adalah suatu lingkup yang besar dan kelas itu menjadi suatu kelompok-kelompok kecil. Dan di dalam kelas diisi lagi dengan kelompok-kelompok kecil yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi, melalui landasan teoretik yang didasari oleh Dewey dan kelas demokratis ini, pendidikan yaitu sekolah harus mencerminkan masyarakat yang lebih besar dan kelas merupakan laboratorium untuk memecahkan masalah di kehidupan nyata. Jadi di landasan ini itu siswa diharapkan bisa menyelesaikan masalah melalui proyek-proyek atau permasalahan yang mereka pilih sendiri. Selanjutnya adalah landasan teoritik yang menurut Piaget, Vygotsky, dan konstruktivisme. Jadi dari landasan yang dilandasi oleh Piaget ini menjelaskan bahwa pengetahuan peserta didik akan berkembang saat peserta didik menghadapi pengalaman baru yang memaksa untuk membangun dan memodifikasi pengetahuan awal. Jadi, pengalaman yang ingin dimunculkan oleh Piaget, Vygotsky, dan konstruktivisme ini adalah pengalaman yang baru yang sebelumnya mereka nggak diajarkan. Dan pengalaman baru ini diharapkan bisa mengembangkan pengalaman lama yang sudah mereka miliki. Jadi mereka benar-benar dihadapkan dengan suatu permasalahan yang sebelumnya tidak pernah mereka hadapi, dan di mana permasalahan itu tujuannya adalah memperbaiki pola pikir mereka di permasalahan sebelumnya. Terus landasan teoritik yang ketiga adalah landasan teoritik dari Ausubel dan belajar bermakna. Teori Ausubel ini tentang belajar terletak pada belajar bermakna yang maksudnya suatu proses dikaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Jadi ini sedikit berbeda dengan apa yang sudah dijelaskan di Piaget tadi. Di landasan Ausubel ini peserta didik dihadapkan dengan masalah yang penyelesaiannya itu sudah mereka pelajari sebelumnya. Jadi mereka itu mengembangkan penyelesaian masalah dari apa yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Jadi mereka tuh sudah punya bayangan gimana cara menyelesaikan masalah ini, karena mereka sebelumnya sudah pernah dihadapkan dengan permasalahan yang mungkin mirip, jadi mereka tidak akan kesulitan untuk menghadapi masalah yang baru, tapi tetap mengembangkan masalah yang baru dengan pemikiran yang baru juga. Oke, next.
eh, yang selanjutnya ini adalah sintaks dari PJBL atau Project Based Learning. Saya akan menjelaskan mengenai sintaksnya satu persatu. Jadi, yang pertama itu ada memulai dengan pertanyaan mendasar. Seperti biasa, pada saat memulai pembelajaran, guru memberikan masalah-masalah yang relevan dengan apa yang akan dibahas. Masalah-masalah ini juga biasanya merupakan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Permasalahan yang mungkin mereka hadapi dan permasalahan yang juga akan dikaitkan dengan pembelajaran yang akan berlangsung. Yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek. Di sini, pada saat proses mendesain, guru diharuskan berkolaborasi dengan peserta didik, sehingga peserta didik itu merasa bahwa dirinya diajak dalam permasalahan yang akan mereka kerjakan gitu. Dan sebenarnya dalam proses ini juga guru itu membebaskan mereka untuk memilih memilih proyek apa yang akan mereka jalani atau yang akan mereka selesaikan. Jadi benar-benar guru dan siswa itu di sini berkolaborasi karena sesuai dengan landasan tadi bahwa eh, masalah atau proyek yang akan mereka hadapi itu adalah masalah yang mereka pilih sendiri dan merupakan masalah-masalah yang sebelumnya sudah mereka hadapi sehingga mereka akan menyelesaikannya tuh dengan mudah gitu. Tapi masalah ini juga bukan masalah yang sama, tapi masalah yang baru yang mereka yang setidaknya mereka mudah untuk menghadapinya. Terus selanjutnya yang ketiga adalah menyusun jadwal. Di penyusunan jadwal ini ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, membuat timeline. Yang kedua, membuat deadline atau penyelesaian proyek. Yang ketiga, membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru. Yang keempat, menimbang peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek. Terus selanjutnya adalah meminta peserta didik untuk membuat penjelasan atau alasan tentang pemilihan suatu cara. Jadi, di penyusunan jadwal ini, guru tetap mengajak siswa untuk ada di dalam proyek itu. Dari membuat timeline dan membuat deadline, guru membuat kesepakatan tersendiri kepada siswa kapan kira-kira tanggal mereka bisa menyelesaikan permasalahan ini, berapa waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan itu, guru benar-benar berkomunikasi dengan siswa gitu. Selanjutnya kan di landasan tadi aku sudah menyebutkan bahwa masalah ini memang masalah baru, tapi cara penyelesaiannya itu sebelumnya mereka sudah ada tertanam di pikiran mereka gitu. Jadi dari proyek ini guru tuh mengajak siswa untuk gimana caranya menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan cara yang baru gitu. Terus guru juga nanti membenarkan apabila siswa memilih cara yang tidak berhubungan dengan proyek. Terus guru juga akan mengarahkan peserta didik untuk memberi alasan dari setiap cara yang mereka pilih. Lalu yang keempat adalah memonitor keaktifan peserta didik dan kemajuan proyek. Di sini guru-guru itu benar-benar mengawasi gitu, bagaimana cara peserta didik menyelesaikan masalah, bagaimana sikap mereka terhadap permasalahan tersebut, terus bagaimana interaksi mereka dengan teman-teman sekelompok mereka. Itu tuh di sini tuh guru benar-benar memonitor dan guru juga mengarahkan apabila nanti ada cara yang mungkin mereka bingung pada saat penyelesaian yang mereka bingung. Di situ guru memberikan pengarahan. Terus selanjutnya adalah menguji hasil. Dan pada tahap ini ada beberapa tujuan yang harus dicapai. Yang pertama, membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi. Sebelum guru menetapkan suatu proyek, akan guru itu diharuskan untuk membuat beberapa indikator-indikator keberhasilan dan juga indikator-indikator penilaian. Jadi, pada saat menguji hasil ini, guru juga menggunakan indikator itu sebagai bahan pengujian hasil. Lalu, tujuan yang kedua adalah berperan dalam mengevaluasi kemajuan setiap peserta didik. Yang ketiga, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik. Dan yang keempat, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Jadi dari hasil pembelajaran tadi, guru bisa mempunyai pandangan materi apa dan gaya belajar seperti apa yang akan digunakan di pembelajaran selanjutnya dari hasil belajar yang sudah dilakukan di proyek pada pembelajaran saat ini gitu.
Terus yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman belajar. Di sini guru itu memberikan refleksi, entah itu berupa soal dan juga penilaian diri mengenai proyek yang sudah dilakukan tadi. Untuk apa? Kembali lagi untuk mengetahui apa gaya belajar yang sesuai dengan pemahaman siswa dan bisa diterapkan di pembelajaran selanjutnya. Evaluasi ini sebenarnya fleksibel, biasanya dilakukan dengan refleksi, pengerjaan asesmen, dan juga diakhiri dengan refleksi atau kesimpulan dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dana kelas apa untuk di kelas. Yang pertama itu adalah karena ini proyek, maka tidak spesifik untuk di kelas. Maka kebanyakan itu proyek kan di luar. Maka yaitu yang pertama adalah pilih fokus untuk proyek yang akan diberikan. Nah, di situ guru itu memfasilitator atau menentukan tema atau suatu tujuan proyek yang harus relevan dengan tujuan pembelajarannya. Jadi tidak semena-mena guru itu memberikan kamu mengerjakan ini, kamu mengerjakan ini tanpa memberitahu tujuan dan relevan apa sih dengan mata pelajaran yang akan diberikan. Terus yang kedua yaitu identifikasi bidang pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk dipelajari melalui kegiatan proyek. Nah, setelah menentukan fokusnya temanya apa, terus tujuan belajarannya apa, itu identifikasi. Apa saja yang akan dipelajari dari proyek tersebut. Nah, itu membutuhkan seperti konsep atau suatu teori yang terkait dengan proyek serta harus bagaimana proyek itu bisa membuat siswa berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif antar siswa. Gitu. Terus yang ketiga yaitu mengenalkan proyek dan melibatkan peserta didik dalam membangunnya. Nah, tahu sendiri kan, proyek itu dikerjakan secara bersama-sama. Dan guru hanya memberikan arahan atau tujuan mengenai proyeknya. Nah, peserta didik itu wajib terlibat, meskipun guru juga membantu. Maka dari itu, tujuan ini untuk mendiskusikan bagaimana proyek ini dilakukan untuk mengeksplorasi masalah-masalah yang akan dilalui. Untuk yang keempat yaitu memilih keseimbangan kegiatan yang dipimpin guru dan berpusat pada peserta didik. Guru menentukan bagaimana kegiatan proyek akan berjalan. Mungkin bisa pengenalan konsep, tetapi peserta didik perlu diberi ruang untuk mengelola bagaimana proyek ini dilakukan. Jadi, guru itu juga memberikan arahan bagaimana sih proyek ini dikerjakan, step-stepnya apa saja. Namun, tidak semua harus di guru. Maka dari itu, siswa itu harus diberikan ruang untuk bekerja juga. Terus yang kelima, tetapkan batas waktu dan pencapaian proyek. Tentu saja, kita sebagai calon guru itu, kalau semisal memberikan sebuah tugas kepada seorang siswa, itu ada deadline-nya. Nah, kenapa dibuat itu? Karena kita agar tahu sampai mana sih siswa itu mengerjakan proyek ini, sampai mana sih progresnya, kapan presentasi, kapan buat ininya, kapan temanya sini jadi, kapan bentuk ini jadi. Itu terstruktur. Jadi guru itu wajib menetapkan batas waktu dan pencapaian proyeknya itu apa saja. Terus yang keenam, pantau kemajuan peserta didik menggunakan alat perencanaan, pelaporan, dan umpan balik. Nah, guru memantau perkembangan proyek dengan cara terorganisir dan memastikan apa kendala dan atau hambatan. Jadi guru itu memberikan sebuah proyek tidak semena-mena. Jadi itu harus memperhatikan apa sih kendala-kendala siswa tersebut saat membuat proyek, apa kurang ini, apa kurang ini. Itu harus ditanyakan terus. Jadi terstruktur gitu loh. Jadi sebuah proyek itu harus guru itu tahu hambatan-hambatan atau kesusahan-kesusahan seorang murid. Tidak hanya yaudah kerjakan selesai yaudah, bukan. Tapi kita harus tahu hambatan-hambatan apa saja. Terus yang ketujuh, evaluasi dampak proyek dan hasil pembelajaran. Setelah proyek selesai, evaluasi hasilnya apakah penilaian mencakup keberhasilan, indikator keberhasilannya, apakah mencapai tujuan pembelajarannya, dan
apakah membantu menilai efektivitas pembelajarannya juga. Nah, di situ kan barang sudah jadi, proyeknya sudah jadi. Maka tujuannya ini, apakah betul sih membuat ini itu tujuannya yang awalnya, tujuannya situ ini dengan membuat proyek ini, apakah sama tujuannya gitu. Indikator keberhasilannya itu juga dilihat, apakah juga berpengaruh ke orang lain dari proyek ini. Kan kita harus membuat proyek ini bermanfaat dengan orang lain kan. Nah, itu. Terus juga apakah efektif untuk dibuat media pembelajarannya, untuk menerangkannya ke teman-temannya itu juga efektif enggak kalau proyeknya saran itu kan juga tidak mungkin untuk dibuat di kelas atau mempersulit siswanya untuk membawa ke sekolah. Terus yang kedelapan, refleksikan data yang sudah terkumpul dan merencanakan langkah berikutnya. Nah, di situ guru dapat melakukan refleksi terhadap pengalaman proyek. Ini mencakup pembelajaran yang didapat, serta bagaimana cara meningkatkan di masa depan. Yang pastinya kita membuat proyek itu tidak hanya untuk itu aja. Nah, di situ kan guru itu kayak pengalamannya apa sih yang didapat dari membuat proyek? Apa sih kesusahannya? Itu juga harus tahu. Terus yang ke itu yang terakhir pada dasarnya format pembelajaran ditata dalam tiga tahapan utama yaitu persiapan, pelatihan, dan penampilan. Nah, ketika apa namanya yang awal persiapan itu kan pastinya tapi ini langkah awal untuk memulai proyek. Peserta harus dipandu untuk memahami tujuan, merancang rencana kerja, dan mengidentifikasi kebutuhan proyeknya apa. Nah, itu juga harus tahu. Seperti riset awal, peserta didik mencari informasi atau melakukan eksplorasi untuk membangun pengetahuan dasar. Itu yang awal, yang persiapan. Itu tahu, harus tahu apa sih yang mau dibangun, apa sih yang mau dibuat, itu harus tahu. Terus yang kedua yaitu pelatihan. Nah, pada tahap ini, peserta didik mulai menjalankan proyeknya, rencana mereka, mengembangkan bagaimana proyek yang mereka pilih itu bisa dilaksanakan. Itu di tahap penampilan, eh, latihan. Nah, di situ kan juga dalamnya ada kerja kolaboratif, penerapan keterampilan. Di situ siswa dilatih untuk melatih keterampilannya. Proyeknya seperti ini, keterampilannya bagaimana, itu juga harus tahu. Terus di dalam pelatihan itu juga ada bimbingan dari guru juga. Jadi di saat itu pelatihan itu bimbingan guru ada, keterampilan membuat ada, penerapan kekreatifan juga ada. Jadi tidak anggar membuat aja di situ. Terus yang ketiga adalah penampilan. Nah, di penampilan ini, tahap ini merupakan puncak dari proyek di mana proyek itu sudah selesai kan. Nah, itu saatnya untuk penampilan. Dan di situ kan hanya hasil akhir dan evaluasi. Guru bakal memberikan evaluasi. Apa sih kurangnya dari proyek ini? Apa sih saran agar proyek ini agar apa ya lebih manfaat atau lebih efektif itu harus dilakukan. Nah, itu adalah format pembelajaran ditata dalam tiga tahapan utama yang memberikan pembelajaran ini untuk mendekati kesuksesan untuk membuat proyek. Itu ada persiapan, pelatihan, dan penampilan. Ya, oke. Terus selanjutnya, keuntungan. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Nah, di situ kan dia belajar bagaimana cara membuat sebuah proyek. Nah, di situ kan dia motivasi. Aku harus bisa seperti ini, aku harus bisa seperti ini. Itu sebuah motivasi dan mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan itu. Gitu. Terus yang kedua adalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Nah, yang pasti di saat membuat proyek itu pasti ada hambatan, di mana hambatan-hambatan tersebut itu siswa kan bakal caranya bagaimana sih cara memecahkan masalah ini, bagaimana sih cara membuat ini itu kan sebuah masalah yang harus dipecahkan oleh siswa tersebut. Terus yang ketiga adalah membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem kompleks. Nah, dengan memecahkan masalah, peserta didik kan lebih aktif kayak aku harus gini. Tidak mungkin diam saja. Karena masalah itu harus diselesaikan, tidak untuk diam aja. Kalau diam aja ya nggak selesai proyek itu. Maka jadi akan lebih aktif kan akhirnya untuk memecahkan problem-problem yang kompleks. Terus selanjutnya meningkatkan kolaborasi. Tidak mungkin kan proyek dilakukan secara individu. Yang
pastinya itu banyakkan itu kelompok. Nah, itu kan juga meningkatkan kolaborasi antar teman. Oh, aku punya ide ini. Oh, aku punya ide ini. Nah, itu adalah menciptakan kolaborasi dan saling kayak, oh iya, aku tema apa? Aku ingin ini. Oh, caranya ini. Oh, seperti itu. Itu meningkatkan kolaborasi juga. Terus yang selanjutnya mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Nah, dengan kolaborasi itu pasti kan keterampilan komunikasi antar teman kan ada. Terus ada bimbingan guru mengantarkan komunikasi keterampilannya. Nah, dengan itu kan nggak mungkin kan bimbingan diam aja. Yang pastinya kan ada keterampilan komunikasi juga yang untuk mengharapkan siswa ini dapat berkomunikasi dengan bagus dengan melewati beberapa tahap seperti kolaborasi antar teman, bimbingan dengan guru, itu kan bimbingan komunikasi juga. Terus selanjutnya meningkatkan keterampilan bisa di dalam mengelola sumber. Nah, ketika siswa tersebut seperti oh, aku kurang ide. Aku tak lihat di Google ah. Oh, itu kan juga meningkatkan keterampilan di mana siswa itu kayak mencari ide-ide atau mencari sumber-sumber inovasi yang dibuat agar proyek yang dibuat itu seperti maksimal dengan cara beberapa gambaran-gambaran di Google internet dimanapun itu. Itu kan mengelola sumber juga, sumbernya dari mana itu juga harus tahu kan akhirnya. Terus, tidak hanya keuntungan saja, di situ kan ada kekurangan. Yang pertama, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Nah, proyek tidak seperti tugas yang dikerjakan di kertas. Nah, di situ kan juga memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Proyek juga berbagai masalah kan. Nah, dengan berbagai masalah itu kan juga memerlukan banyak waktu. Maka dari itu, kekurangan dari sebuah proyek yaitu memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Terus yang kedua membutuhkan biaya yang cukup banyak. Kenapa sih membutuhkan biaya cukup banyak? Ya karena kita membuat proyek, kita membuat berapa apa ya namanya? Banyak lah intinya. Proyek apa biaya-biayanya. Terus biaya instruktur yang merasa nyaman dengan kelas intraday di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Nah, di situ kan kayak gimana ya? Instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional. Kan biasanya proyek itu eh dengan caranya tradisional-tradisional aja seperti kayak barang-barang. Tapi kan sekarang memiliki di internal kan banyak. Jadi itu sebuah kekurangan. Kan ada di internet. Kenapa membuat proyek itu loh? Internet tinggal di kan bisa kayak seperti oh ini loh, ini loh, ini loh. Terus banyak peralatan yang harus disediakan dia tahu sendiri proyek gimana itu. Mungkin dari itu saja dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya masuk ke poin asesmen dan evaluasi. Nah, di sini asesmen itu pembelajaran berbasis proyek merupakan penilaian terhadap tugas yang harus dikerjakan dalam kurun waktu tertentu. Penilaian proyek dilakukan semata-mata untuk mengetahui kemampuan pemahaman peserta didik, pengaplikasian, dan lain sebagainya. Terus untuk penilaian proyek sendiri ada 3 hal yang harus dikembangkan. Nah, yang pertama yaitu kemampuan pengelolaan, yang kedua relevansi, dan yang ketiga orisinilitas. Nah, yang pertama ada kemampuan pengelolaan. Nah, kemampuan pengelolaan itu meliputi kemampuan siswa untuk merancang dan memilih topik, terus habis itu mencari informasi dari berbagai sumber dan juga mengelola waktu data untuk membuat laporan. Yang kedua yaitu relevansi. Relevansi sendiri itu penilaian mengenai kesesuaian produk akhir dengan materi awal yang telah dijelaskan siswa. Jadi hasil dari proyek dan apa materi awal yang dijelaskan siswa itu harus relevan, harus sama. Terus habis itu yang ketiga ada orisinilitas, yaitu penilaian terkait produk, di mana produk itu harus asli buatan siswa. Lalu teknik penilaian proyek itu dilakukan mulai dari perencanaan, proses, pengerjaan, hingga hasil akhir. Nah, jadi guru itu perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai. Jadi harus terstruktur juga gitu. Misalnya penyusunan desain, terus pengumpulan datanya, dan juga analisis data sampai menyiapkan laporan tertulis. Next. Nah, selanjutnya ada contoh format penilaian proyek. Nah, itu
isinya ada perencanaan. Perencanaan itu bisa mulai dari alat dan bahannya apa saja, terus apa intinya apa yang dibutuhkan, juga uraian cara menggunakan alat dan bahannya. Lalu pelaksanaan. Pelaksanaan ada 4 poin. Yang pertama keakuratan sumber data atau informasi, yang kedua kuantitas sumber data, yang ketiga analisis datanya, yang keempat penarikan kesimpulan. Lalu yang terakhir laporan proyek, ada sistematika laporan, performance, dan presentasi. Next. Boleh minta tolong ditampilin makalahnya Ini. untuk contoh pembelajaran. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke contoh pembelajaran. Nah, ini di contohnya ambil dari kelas 7 yang kompetensi dasarnya yaitu menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Terus menyajikan indikatornya ada 2. Yang pertama menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran dari kondisi atau suatu tempat. Yang kedua menafsirkan data yang diperoleh dari kondisi suatu tempat. Lalu kegiatan pembelajarannya. Nah, kegiatan pembelajarannya ini guru menyampaikan kepada siswa kalau pada pertemuan yang lalu sudah mempelajari. Jadi ini materinya sudah dipelajari di pertemuan lalu. Nah, lalu sekarang kita akan menggunakan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan tugas proyek. Nah, langkah yang kedua, kegiatan pembelajaran yang kedua, guru memberikan pertanyaan mendasar yang berhubungan dengan kondisi atau keadaan di suatu wilayah. Misalnya, bagaimana kondisi masyarakat di desa tempat tinggalmu? Kondisi tersebut dapat berupa kondisi penduduk yang berhubungan dengan wabah pandemi COVID-19, mata pencaharian, pendapatan, dan sebagainya. Yang ketiga, guru bertanya tentang infografis dan siswa diminta untuk mencari pengetahuan tentang infografis melalui internet dan berbagai literatur. Dan yang keempat, itu guru memberikan tugas proyek. Nanti ada di lampiran yang pertama. Lalu guru dan siswa secara kolaboratif membentuk kelompok dan menentukan topik. Nah, satu kelompoknya dibagi 4-5 anak. Terus yang selanjutnya guru dan siswa secara bersama-sama menyusun jadwal penyelesaian. Yang ke-8, guru memonitor kerja proyek siswa melalui rubrik. Yang ke-9, guru melakukan penilaian dengan meminta siswa untuk mempresentasikan hasil proyek. Yang ke-10, guru melakukan pengujian hasil. Nah, yang ke-11, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap apa yang telah dilakukan dalam rangka penyelesaian. Yang ke-12, guru dan siswa mengadakan diskusi dalam rangka untuk memperbaiki kinerja. Jadi, revisi juga, lalu guru melakukan penilaian terhadap proyek yang telah dihasilkan dengan menggunakan rubrik penilaian. Nah, masuk ke lampiran yang pertama, ada lembar kerja proyek. Nah, tujuannya siswa dapat menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, jadi sesuai dengan KD-nya yang awal. Lalu yang kedua, siswa dapat menafsirkan data yang diperoleh dari kondisi suatu tempat. Nah, petunjuknya yang pertama, siswa dapat menentukan topik. Yang kedua, siswa disuruh mencari data yang akan dibuat untuk infografis. Lalu yang ketiga, dapat divisualisasikan atau disajikan data tersebut sebaik mungkin. Lalu yang keempat, dapat menafsirkan data yang telah disajikan. Yang kelima, yaitu mendesain infografis melalui data yang telah dibuat, lalu membuat laporan infografis dan mempresentasikan. Yang ketujuh, buatlah laporan yang akan disajikan dalam majalah dinding. Lalu lampiran yang kedua yaitu rancangan penyelesaian proyek infografis. Nah, di sini poin-poinnya yaitu ada deskripsi kegiatan dan penanggung jawab. Deskripsi kegiatan itu sama dengan lampiran yang pertama untuk petunjuknya, tapi ditambah dengan penanggung jawab. Tapi biasanya penanggung jawab itu dilakukan oleh semua anggota kelompok. Lanjut ke lampiran yang ketiga, yaitu jadwal penyelesaian proyek. Nah, untuk di jadwal penyelesaian proyek, deskripsi kegiatannya sama seperti lampiran pada sebelumnya. Untuk waktunya, nah ini biasanya diatur oleh guru, misal hari pertama di deskripsi kegiatan yang pertama dilaksanakan hari pertama sampai kedua, terus
yang kedua itu dilaksanakan hari ketiga sampai ke berapa dan seterusnya sampai kegiatan yang terakhir. Lalu di lampiran keempat ada monitoring penyelesaian proyek. Nah, monitoring ini biasanya guru itu akan memonitoring siswanya, jadi sejauh mana progres siswanya dalam mengerjakan tugas proyek tersebut. Nah, nanti di situ ada poin keterangan, jadi guru dan siswa bisa menuliskan progresnya itu sampai mana. Jadi tahu nanti apa kekurangan kelebihannya bagaimana. Lalu yang terakhir, lampiran kelima ada penilaian proyek infografis. Nah, di sini ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan. Nah, nanti dari masing-masing aspek tersebut, guru bisa memberi nilai skor dan di total jumlah skor nanti untuk perhitungannya nilainya sama dengan jumlah skor dibagi 3. Itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada Axel. Oke, baik. Terima kasih atas penjabaran materi-materi yang diberikan oleh kelompok 4. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kalian semua. Cukup dari sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.